Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Wakil yang saya hormati, Bapak Ibu staf, Bapak Ibu guru, dan tahu saya yang saya hormati, Bapak Ibu orang tua wali murid, serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya lah pada sore hari ini kita dapat bertatap muka walaupun dalam jarak jauh atau melalui Zoom. Bapak Ibu guru beserta orang tua yang saya hormati, mungkin undangan ini cukup mendadak, barangkali kemarin mengumpulkan data, hari ini ada pertemuan, waktunya mengganggu, mungkin istirahat bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua murid, atau mungkin ada kegiatan lain, tapi demi kepentingan anak-anak kita sekalian dan sekolah kita, serta ini bukan hanya sekolah kita se-Indonesia untuk melaksanakan ANBK. Mungkin 2 tahun yang lalu UNBK, kalau sekarang ANBK atau Asesmen Nasional Berbasis Komputer. ANBK ini tidak seluruh siswa diikutsertakan. Dari 320 siswa, kelas 8 hanya 50 siswa, yaitu 45 peserta inti, 5 cadangan. Jadi pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, orang tua yang sudah hadir. Jadi intinya pertemuan ini adalah ingin menyamakan persepsi kepada putra-putri yang kebetulan terdaftar. Jadi daftar ini bukan kami yang mengusulkan, tetapi kementerian yang memilih anak-anak yang menjadi undangan khusus, suatu kehormatan kepada putra-putri ibu untuk mengikuti ANBK ini. Nah, karena waktunya memang tinggal 1 bulan lagi, maka ya hari ini kita mencoba berkumpul ya melalui jarak jauh. Jadi pada saat ini mohon Bapak Ibu anak-anaknya tidak usah gusar. Ini bukan untuk menilai nanti lanjutkan ke SMA kemana, hanya untuk mengevaluasi oleh pihak pemerintah untuk pemetaan mutu satuan pendidikan. Itu intinya. Kemudian AKM ini diikuti oleh ANBK ini intinya terdiri dari AKM atau Asesmen Kompetensi Minimal. Nah, diikuti oleh siswa yang hanya 45 intinya dan 5 cadangan. Jadi seharusnya 50 siswa. Ada instrumennya yaitu mengenai literasi atau membaca dan numerasi atau mungkin perhitungan, serta survei karakter dan survei lingkungan belajar. Jadi ini bukan untuk menunjukkan prestasi nanti lanjutkan ke SMA atau ke sekolah lanjutan. Ini hanya untuk pemetaan saja. Namun juga diikuti oleh seluruh guru, kepala sekolah dan guru yang ikut ANBK ini. Cuma untuk Bapak Ibu guru hanya survei lingkungan. Ya, jadi untuk siswa yang dikenakan AKM ini untuk SD kelas 5, untuk SMP kelas 8, untuk SMA dan SMK kelas 11. Nah, jadi saya harapkan kepada para orang tua yang sudah hadir di sini agar membujuk, memotivasi, memberi dorongan kepada putra-putrinya agar nanti ketika sekarang mempersiapkan untuk mengikuti ANBK. Nah, pada kesempatan ini berarti menyamakan persepsi orang tua mendorong siswanya ya mau untuk melaksanakan ini, dan nanti
mungkin melihat contoh-contoh soal yang nanti disampaikan melalui linknya oleh wakil kami nanti atau oleh Bapak Ibu guru ya. Sehingga siswa tidak usah khawatir seperti ujian nasional ikut bimbel di mana-mana, ini tidak usah. Pokoknya hanya untuk mengetahui kemampuan membaca, kemampuan menghitung, kemudian karakter siswa dan mengetahui survei lingkungan belajar di sekolah. Jadi intinya pada kesempatan ini kami atau saya mengumpulkan Bapak, Ibu, dan putra-putri agar mendorong putra-putri Ibu untuk ya memotivasi belajarnya lebih giat lagi dan mengikuti ANBK atau AKM ya. Jadi itu saja mungkin nanti penjelasannya atau mungkin setelah ini nanti akan anak-anak mungkin dipanggil yang mencoba mengenal soal-soal ANBK itu. Itu saja mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru bisa memberikan ya soal-soal ketika di kegiatan belajar mengajar untuk bahasa Indonesia mungkin atau membacanya ya biasanya hanya soal pilihan ganda, tapi mungkin nanti di KM ini ada soal pilihan ganda, ada soal menjodohkan, ada soal isian, ada soal uraian, dan bobotnya pun mungkin berbeda-beda. Yaitu dari saya mudah-mudahan di waktu yang sore hari ini bisa memberikan motivasi kepada seluruh siswa dan Bapak Ibu guru kita semua. Demikian pengarahan dari saya, mudah-mudahan kegiatan AKM yang nanti akan dilaksanakan pada bulan September, jadwalnya untuk SMP tanggal 27 sampai tanggal 30. Tempatnya kemungkinan di sekolah, pembagiannya nanti mungkin yang atur adalah dari pihak TU atau dari proktor. Itu saja dari saya, mohon maaf bila yang kurang berkenan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Haji Nana Supriyatna atas pengarahannya tentang pelaksanaan BK. Bapak Ibu sekalian, yang pertama ya tenang aja dulu ya, tenang. Bukan sesuatu hal yang seperti dulu ujian nasional ya Bapak Ibu ya. Baik, supaya lebih jelasnya kita simak untuk acara yang ketiga, yaitu penjelasan tentang ANBK oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ibu Dr. Anda Hajah Suartini MPD. Kepada Bu Suartini dipersilakan. Silakan Bu. Terima kasih Pak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Nana Supriyatna, selaku Kepala Sekolah SMP 108 Jakarta. Oke, sebentar saya melihat dulu. Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru yang saya hormati juga semua orang tua yang hadir di sore hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan, sudah bersedia hadir di acara sosialisasi ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Mirip-mirip sama UNBK ya namanya ya, U jadi A. Tapi ini berbeda sekali. Kalau UNBK dulu menentukan kelulusan, menentukan mau masuk SMA mana, SMA negeri mana, tapi kalau ANBK ini hanya untuk pemetaan sekolah. Dan untuk mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya apa sih? Makanya oleh Menteri Pendidikan Indonesia, Nadiem Makarim, dilaksanakan ANBK. Baiklah, saya akan menjelaskan apa sih ANBK. Pak Dodo silahkan di-share. Apa sih ANBK itu? Ngapain sih kita nanti anak-anak disuruh apa sih di ANBK? Coba kita lihat penjelasan ini.
Bawahnya Pak Duduk. Ya. Sebelumnya Pak Duduk. Ya ini. Asesmen nasional berbasis komputer. Dari judulnya kita tahu bahwa kita akan menggunakan komputer dalam mengerjakannya. Oke, next. Apa sih asesmen nasional berbasis komputer itu apa sih? Asesmen nasional itu adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Next. Asesmen nasional dilaksanakan dengan menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum yang terdiri dari literasi dan numerasi, kemudian survei karakter, yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Berikutnya. AKM, Assessment Kompetisi Minimum. Apa saja yang akan diujikan, apa saja yang akan ditanyakan di sana? Asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara efektif kepada masyarakat. Itu tujuan dari asesmen literasi membaca. Kemudian asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan dunia. Ini jadi asesmen literasi membaca dan numerasi ini akan diterapkan untuk semua mata pelajaran. Jadi bukan hanya bahasa Indonesia dan matematika saja, tapi semua pelajaran akan ditanyakan, akan diaplikasikan di semua pelajaran untuk soal untuk pengujian asesmen kompetisi minimum ini. Next, Pak Dodo. Itu tadi penjelasan AKM. Berikutnya survei karakter. Survei karakter itu apa sih? Survei karakter itu bertujuan untuk mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Survei karakter adalah upaya untuk mengetahui kondisi ekosistem karakter pada murid di sekolah, terkait apakah ajas Pancasila benar-benar dirasakan para murid dalam interaksi di sekolah. Jadi nanti murid mengerjakan AKM, mengerjakan juga survei karakter. Ini tujuannya ya. Oke, berikutnya. Survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Siswa juga akan mengisi ini, survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar bertujuan untuk mengetahui kualitas proses belajar mengajar serta suasana yang menunjang pembelajaran di sekolah. Survei ini dilaksanakan dalam rangka mengukur iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Untuk survei belajar ini bukan hanya peserta didik yang mengerjakan, tapi guru dan kepala sekolah juga akan mengisi survei lingkungan belajar ini.
kalau kita lihat keseluruhan 3 instrumen tadi, AKM, survei lingkungan belajar, survei karakter itu bagus sekali ya, bagus sekali untuk pendidikan ke depannya nanti. Next. Berikutnya, bukan itu, ya ini. Ini adalah bentuk soal assessment nasional. Bentuk soalnya itu berupa pilihan ganda, menjodohkan, pilihan ganda kompleks, isian singkat, dan uraian. Jadi bermacam-macam model soal ya, bukan hanya pilihan ganda. Karena kalau hanya pilihan ganda, tidak bisa mengukur semuanya. Berikutnya Pak Dodo. Oke, ini adalah peserta. Peserta UNBK itu siapa saja? Peserta didik tadi yang dipilih random oleh kementerian ya. Jadi bukan sekolah yang memilih siapa aja nih yang boleh ikut UNBK, tapi pesertanya itu berdasarkan random yang dipilih oleh kementerian, 50 peserta didik. Kemudian guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah hanya mengisi survei lingkungan belajar. Sementara peserta didik mengisi 3 instrumen ya, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Oke, berikutnya. Peserta didik mengerjakan asesmen kompetensi minimum, literasi numerasi, survei karakter, survei lingkungan belajar. Peserta yang akan mengerjakan UNBK berjumlah sebanyak 50. Yang dipilih oleh kementerian itu ada 50 peserta didik. Tapi yang mengerjakan hanya 45 peserta didik dan 5 peserta sebagai cadangan. Peserta didik dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Oke, next. Guru dan kepala satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan dan guru mengerjakan survei secara mandiri dalam kurun waktu pengisian survei 4 hari secara berturut-turut. Kemudian ada beberapa kriteria. Jika guru tersebut mengajar lebih dari 1 sekolah, lebih dari 1 satuan pendidikan, maka guru tersebut harus mengisi juga di sekolah yang 1. Jadi misalnya ngajar di 108, ngajar di 249, jadi harus isi 2 guru tersebut. Kepala sekolah juga, kalau kepala sekolah menjabat di 2 tempat, jadi harus mengisi 2 survei lingkungan pendidikan dari masing-masing satuan pendidikan terkait. Untuk kepala sekolah yang juga berperan sebagai guru, wajib mengisi 2 instrumen yang berbeda. 1, survei lingkungan sebagai guru, dan 1 survei lingkungan sebagai kepala sekolah. Oke, yang berikutnya, yang terakhir. UNBK ini yang perlu digarisbawahi. UNBK tidak dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan peserta didik, melainkan untuk memperoleh informasi yang dapat menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama satuan pendidik, yaitu pengembangan kompetensi dan karakter siswa. Jadi tujuan utamanya bukan penilaian, bukan untuk penilaian tujuan utamanya. Terima kasih Pak Dodo untuk penjelasan UNBK sudah selesai. Nanti mungkin akan saya tambahkan contoh ya. Akan saya tambahkan contoh soalnya. Contoh-contoh soalnya. Karena judulnya, Pak Dodo udah saya share. Karena judulnya literasi, yang pasti banyak bacaan ya Bapak Ibu ya. Banyak yang harus dibaca.
Karena Indonesia ini siswa-siswa Indonesia ini literasinya masih kurang bagus. Ini contoh soalnya. Oke. Contoh literasi membaca. Jadi harus banyak membaca ya. Peserta didik SMP 108 nih. Ini contoh soalnya. Contoh literasi membaca. Seorang yang kikir menjual seluruh hartanya dan membeli segumpal emas yang dikuburnya di dalam sebuah lubang di samping sebuah dinding tua. Dia kemudian mengunjungi simpanannya itu setiap hari. Salah seorang anak buahnya memperhatikan hal ini dan memutuskan untuk mengintai gerak-gerik si kikir. Anak buahnya ini kemudian mengetahui rahasia harta yang tersembunyi tersebut dan kemudian menggali dan menemukan segumpal emas dan dicurinya. Si kikir pada kunjungan berikutnya menemukan lubang yang sudah kosong dan mulai menarik-narik rambutnya dan meraung-raung sejadi-jadinya. Seorang tetangga yang melihat kejadian itu dan mengetahui apa penyebabnya kemudian berkata, "Berdoalah dan jangan bersedih. Ambillah segumpal batu dan letakkan di dalam lubang itu. Dan bayangkan seolah-olah emas itu masih berada di sana. Bagi kamu hal itu akan sama saja, karena sewaktu emas itu berada di sana, kamu tidak memilikinya, karena kamu sedikit pun tidak menggunakannya." Tipe pertanyaan untuk mengukur kemampuan menemukan kembali informasi dari teks. Jadi, bacalah, ini model pertanyaannya ya, contoh pertanyaannya. Bacalah pernyataan berikut dan berilah nomor sesuai dengan urutan kejadian di dalam bacaan. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, anak tersebut harus kembali ke teks untuk membaca dan mencari urutannya. Membaca dituntut untuk mengembangkan interpretasi dan mengintegrasikannya berbagai pengetahuan dan menghubungkan rincian cerita dengan ide utama. Ini yang kedua ya, soal yang kedua. Tipe pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Kemudian contoh nomor 3, merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Mengapa si kikir mengubur emasnya? Jadi pembaca, peserta didik harus membaca lagi teksnya, baru bisa menjawab pertanyaan esai ini, pertanyaan uraian. Itu pertanyaan merefleksikan dan mengevaluasi isi bacaan. Untuk tipe pertanyaan mengintegrasikan dan menginterpretasikan. Apa pesan utama cerita ini? Ini pilihan ganda ya. Apa pesan utama? Ini di pelajaran bahasa Indonesia ada ini. Apa pesan moral dari cerita tersebut? Oke, jadi model pertanyaannya ada yang esai, ada yang pilihan ganda, ada yang mengurutkan seperti tadi. Oke, Pak Dodo, segitu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan penjelasan tentang ANBK. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan akan diajukan di sesi lain-lain ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk waktu, teknis, dan pelaksanaannya gimana Bu Suhartini? Ada informasi nggak? Oh iya, tambahan waktunya. Waktunya itu sebenarnya sih waktunya itu sudah diberikan ya, jadwalnya tanggal 26 September sampai 30 September. Semoga tidak ada perubahan.
26 September sampai 30 September dan akan dilaksanakan di sekolah. Jadi siswa datang ke sekolah ya. Ini pelaksanaannya semi online, jadi siswa harus datang ke sekolah. Kemudian nanti untuk latihannya nanti siswa akan diundang ke sekolah untuk berlatih soal-soal yang saya dapatkan dari kementerian. Ya, nanti informasi selanjutnya nanti siswa dibagi 2, kan ada 50 peserta ya. Jadi hari Rabu 25 peserta, hari Kamis 25 peserta. Nanti nama-namanya akan di-share di grup assessment ya, Bapak Ibu. Oh, itu aja ya. Itu saja Pak Dodo, cukup. Oke. Bapak Ibu, yang dimaksud semi online itu jadi jawabannya itu ditampung dulu di server sekolah. Baru setelah sekolah diminta baru dikirim. Beda dengan kalau online. Online langsung kirim gitu. Itu semi online itu seperti itu. Terima kasih Ibu Suartini, Wakil Bidang Kurikulum yang sudah menyampaikan penjelasannya mengenai ANBK. Sebelum nanti setelah pertanyaan ini, pertanyaan ANBK dulu ya. Nanti saya beri kesempatan dari Ibu Is untuk kesiswaan. Sekarang Bapak Ibu dulu pertanyaan dulu, mungkin ada yang bertanya mengenai ANBK ini dulu, silakan. Boleh angkat tangannya dulu, namanya siapa? Silakan, nanti mic-nya bisa dibuka. Yang mau bertanya, setidaknya Bapak Ibu sudah menyiapkan putra-putrinya ya, bahwa anaknya terpilih sebagai peserta NBK, yang memang sudah ditentukan dari Kemdikbud. Loh, Mendikbud tahunya dari mana Kemdikbud? Ya, setiap sekolah Bapak Ibu sudah dikirim namanya dengan data Dapodik. Jadi nama putra Bapak Ibu sudah terkirim semua ke kementerian, ke dinas, kemana-mana sudah tercantum ya. Jadi sekolah sudah tidak lagi menik mana-mana, sudah langsung diambil. Silakan yang mau bertanya, Bapak Ibu. Tidak ada? Oke, sambil berpikir nanti ya. Pak Dodo, maaf Pak Dodo. Itu Bu Anggi HNS itu mau bertanya. Apa Pak? Mana Pak? Itu Anggi udah angkat tangan. Anggi, oh iya silakan. Ya. Ibu Anggi HNS 8E, silakan Bu. Dibuka dulu mic-nya barangkali Bu. Mic-nya dibuka. Belum kedengaran Bu. Soalnya kedengaran. Mic-nya coba. Bu Anggi ya, Bu Anggi coba mic-nya dibuka Bu. Belum kedengeran Bu Anggi. Masih di-unmute tuh. Tapi ininya mic-nya sudah dibuka sih di sini, udah kelihatan. Tapi kok nggak suaranya ya? Mungkin volume HP-nya atau volume laptopnya dibesarkan volumenya. Bu Anggi. Belum kedengaran, Bu. Bu Anggi. Harus pakai laptop ya Pak, belajarnya pakai laptop. Nah, ini di Bu Siregar ya? Iya Pak. Silakan. Anggi Haposan. Oh ini ibunya Anggi. Iya, mamanya Anggi. Mama Anggi Haposan. Silakan Bu. Ulangi pertanyaannya. Nah itu anak-anak belajar itu harus ada laptop apa gimana Pak? Iya. Ibu Suhartini apa harus pakai laptop belajarnya atau bagaimana, silakan. Belajarnya pakai HP bisa Bu, nggak usah pakai laptop. Bisa pakai HP. Iya, soalnya laptopnya nggak punya gitu. Iya, nggak apa-apa, bisa pakai HP. Bisa pakai Nanti HP. akan belajar di sekolah juga kok Bu. Oh iya. Nah, nanti untuk soal-soal tambahannya bisa belajar di rumah menggunakan HP. Iya. Terima kasih. Jadi untuk belajar anak bisa ngasih tidak harus dengan laptop, bisa dengan HP, bisa juga dengan kertas cetakan, ya.
Anak belajar soal, baca-baca soal bisa juga. Hanya begitu nanti untuk menjawab harus dengan HP atau laptop. Kalau untuk berlatih soal tidak harus. Mungkin cetakan, mungkin ada soal-soal printinan sih. Begitu Ibu, Bu Mama Anggi. Iya, Ya. Pak, ya. Ya, mungkin nanti ada kumpulan soal-soal terus difotokopi soalnya buat belajar. Boleh. Ada yang lagi yang mau bertanya? Boleh dari Ibu Guru, boleh, Bapak Guru, boleh. Dari Pak Udin, mungkin ada yang mau sampaikan, operator? Silakan Pak Udin, mungkin ada kendala atau apa, gimana? Ya, Skenario-nya gimana skenario-nya? Skenario-nya pada insya Allah. Ya, baik, sebelumnya kalau tadi kan Ibu tadi kan bertanya mengenai apa? Belajar ya. Berarti kan untuk dia nanti belajar di rumah seperti apa? Mungkin ada pertanyaan juga nih, apakah nanti pelaksanaannya seperti apa? Karena pelaksanaan kita kan semi online ya, bukannya online. Karena kan ada pilihan semi online dan online. Nah, kalau kita yang saya tahu, alhamdulillah sih semua SMP negeri di Cengkareng itu ambilnya semi online. Jadi kemungkinan nanti siswanya datang ke sekolah. Nanti kita siapkan di satu ruangan itu 15 komputer. Karena memang ANBK ini bandwidth-nya beda dengan UNBK gitu. Kalau UNBK kan bisa memuat banyak peserta dalam satu sesi. Kalau ANBK ini dibatasi. Jadi satu ruang 10 Mbps itu maksud 10 kecepatan internetnya itu 10 Mbps untuk 15 peserta. Nah, jadi enggak banyak, makanya dipilihnya hanya yang utama 45, 5 cadangan. Jadi untuk skenario nanti pelaksanaan nanti kita saya sih pribadi belum berbicara juga sama tim manajemen sama wakil kurikulum juga belum. Bagaimana nanti ke prosedur pelaksanaannya seperti apa. Tapi yang jelas intinya satu ruangan itu diisi 15 peserta. Karena bandwidth dari internetnya 10 Mbps untuk 15 peserta. Nggak bisa lebih dari 15 gitu. Jadi pelaksanaannya anak datang ke sekolah nanti. Kayaknya seperti aja dulu Pak Dodo. Seperti biasa Pak Udin ya, ada nomor peserta segala macam gitu ya. Sepertinya ada. Kemarin sih sempat saya buka web UNBK-nya ada. Ada ID peserta. Ya, baik Bapak Ibu, ini Bapak Ude Pasaripudin, beliau adalah teknisi yang mengarahkan nanti kalau cara menggunakan komputernya, bagaimana cara membukanya, bagaimana cara menutupnya, bagaimana cara mengisinya, bagaimana cara mengirimnya. Kemudian kalau nanti Ibu kurikulum tadi adalah mengenai tentang keilmuannya, soalnya apa saja, yang keluar seperti apa, itu bagian bidang kurikulum. Kemudian Bapak guru yang lain yang sesuai dengan bidangnya itu nanti yang memberikan bantuan pendalamannya. Silakan yang mau bertanya atau memberikan masukan. Sebelum nanti saya beri kesempatan ke Ibu Is untuk memberikan pembinaan supaya anak-anak diberikan motivator biar kuat gitu ya. Biar semangat. Ada lagi Bapak Ibu dari orang tua atau dari guru? Tidak ada ya? Oke, sementara saya ke Bu Is, silakan Bu Is. Mungkin ada yang bisa sampaikan Bu Is. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, Kepala Sekolah SMP Negeri 108 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Nana Supriyatna MPD, dan juga Bapak Ibu Wakil, Bapak Ibu Guru, serta Bapak Ibu orang tua siswa yang saat ini mengikuti Zoom meeting tentang ANBK. Sebelumnya mohon maaf, semalam sebelumnya mohon maaf, semalam ganggu dikit ya untuk pembuatan grup asesmen. Ya. Saya berharap dengan pertemuan ini Bapak dan Ibu, baik Bapak Ibu guru maupun orang tua siswa, juga anak-anakku sekalian, mengerti apa sih ANBK itu ya. Dari semalam anak-anak bertanya, Ibu ini apa sih Ibu, ini apa asesmen ya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Mem Hajat ini apa itu ANBK, apa itu asesmen.
Ya, saya harap Bapak dan Ibu dan juga anak-anak sekalian yang yang utamanya bisa mengerti, memahami apa yang harus dilakukan nantinya. Saya mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu orang tua siswa dan juga Bapak Ibu guru agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, ya. Mohon bimbingannya sehingga anak-anak dapat melaksanakan atau menjawab semua soal-soal yang diberikan pada saat pelaksanaan ANBK nanti. Bapak Ibu, kemungkinan tadi bukan kemungkinan, sudah pasti nanti anak-anak pasti dipanggil untuk datang ke sekolah untuk suatu pembinaan. Ya, saya berharap Bapak Ibu mengizinkannya, ya, karena ini memang bukan program kita. Semuanya anak-anak ditunjuk oleh Kemendikbud, ya, sudah dipercaya 100% ternyata anak-anak Bapak Ibu ya yang mewakili dari siswa 108 yang berjumlah hampir 900. Jadi saya harapkan 50 anak ini bisa membawa nama baik sekolah kita. Sekali lagi mohon kerjasamanya ya, mari kita motivasi anak-anak kita bersama-sama agar mereka bisa belajar dengan baik, bisa mengikuti kegiatan ANBK ini dengan baik ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ada kesulitan bisa menghubungi saya langsung. Kita ada grupnya ya Bu ya. Bapak Ibu mungkin udah tahu kita ada grupnya ya, namanya grup asesmen nasional ya, keren Bapak Ibu ya. Tingkat nasional ya. Anak kita loh Bapak Ibu ya. Ya Mama Yesa ya, Mama Seja. Anak kita itu semua. Ya, jadi mari kita motivasi anak kita, mari kita bimbing, mari kita arahkan mereka agar mereka belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kemampuannya, terutama dalam membaca dan memahami isi bacaan. Ya, saya bukan hanya kelas 7, kelas 8, kelas 9 juga masih ada yang belum memahami atau malas membaca, Bapak Ibu ya. Kalau saya kirim info ke Porkom, itu anak tanya. Kayak contohnya, contoh kecil aja. Kemarin saya kirim link untuk anak-anak yang orang tuanya meninggal karena COVID. Ya. Dia tanya lagi, Bu, Bapak Ibu saya masih hidup, masa saya harus isi? Ya astaga. Ya. Ya, jadi itulah kenapa? Karena mereka malas membaca. Ya Bapak Ibu ya, mereka malas membaca. Jadi tolong intinya kita belajar itu baca. Setelah kita baca, kita isi pahami isi bacaan tersebut, barulah kita persepsikan dalam bentuk inilah suatu kesimpulan ya. Oh ini begini ya. Itu yang mengerti bahasa Indonesia benar tuh Pak Ahmad Ghazali tuh. Ya Pak Haji. Oke, Bapak Ibu ya, sekali lagi mohon kerjasamanya. Mari kita bimbing anak-anak kita agar tampil bagus dalam melaksanakan atau mengisi atau mengerjakan ANBK ini. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Pak Dodo. Ya, Pak Ghazali, silakan. Boleh saya menambahkan sedikit aja Pak tentang boleh. Ya, tolong di bawah situ siapa yang bisa. Ya. Yang itu saya nge-share sedikit ini tentang literasi. Boleh kirim WA ke saya Pak Ghazali. Dikirim WA bisa materinya. Di situ udah Pak Dodo, aku jadiin co-host aja Pak Ghazali. Ya, coba. Ya, nggak apa-apa. Oh ya udah. Udah silakan di-share. Udah bisa. Ya baik, saya hanya ingin sedikit memberikan apa yang pernah saya terima ini ya Pak ya, Bapak Ibu orang tua. Jadi pada dasarnya bentuk soal-soal nanti yang akan dikerjakan oleh para siswa itu memang berbalik lagi kepada kemampuan siswa untuk menangkap maksud soal. Tapi di sini di dalam AKM ini kita lihat itu literasi dasar itu ada 6 poin ya Pak ya Ibu. Jadi kemampuan literasi membaca, kemampuan literasi numerasi,
kemudian kemampuan literasi sains, kemampuan literasi ICT, literasi finansial, dan literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini 6 poin ini sebenarnya kalau kita bisa menangkap sama aja seperti kemampuan membaca, berarti rujukannya tentang bahasa, numerasi tentang matematik, sains tentang IPA, ICT tentang ya komputer, literasi finansial tentang keuangan, budaya, kewarganegaraan, PPKN. Semua muatan mata pelajaran itu ada di 6 poin itu. Jadi kalau kembali ke basic kemampuan siswa, kita nggak usah khawatir karena pada dasarnya yang diujikan atau yang ditanyakan juga mengacu pada bidang studi yang kita pelajari, baik bahasa, matematik, IPA, tentang budaya, tentang PPKN, ada di situ Bapak Ibu ya. Nah di situ kemudian kompetensi yang diuji tentang berpikir kritis, tentang kreatif, tentang komunikatif, tentang kolaborasi juga sebenarnya tercakup ya. Jadi memang karena ini bentuk baru saja untuk memenuhi abad ke-21 seperti itu. Kemudian juga bagaimana siswa bisa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Ini agar lingkungan dinamis itu kan lingkungan yang penuh kompetitif, lingkungan yang sudah sangat modern ya, sehingga harus ada rasa ingin tahu, ada inisiatif, ada perjuangan kegigihan, ada kemampuan adaptasi, ada kepemimpinan, ada juga kesadaran sosial dan budaya. Jadi lingkungan dinamis ini ibaratnya kehidupan yang sudah modern, kehidupan yang tidak hanya berada di posisi dirinya sendiri saja kayak di hutan itu ya. Jadi seperti itu. Soal-soal yang dihadapkan berarti tidak usah khawatir, ada dalam mata pelajaran semuanya itu ya. Cuma memang model kerangkanya aja dibuat sedemikian rupa ini karena levelnya level dunia ini kelihatannya ya Bapak Ibu ya. Itu saja Mem Tini untuk meyakinkan Bapak Ibu orang tua bahwa bentuk soal-soal yang ini tentang AKM itu memang ada tercakup di semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Kojali. Terima kasih Pak Haji atas penjelasan tambahannya. Bapak Ibu ada lagi yang mau bertanya? Tambahan Pak Dodo. Ya Pak Udin silakan. Kemungkinan tanggal 30 Agustus kita ada simulasi periode kedua. Jadi 108 sengaja saya daftarkan di periode kedua aja. Itu tanggal 30 Agustus karena saya sambil melihat gimana sekolah-sekolah lain gitu yang ambil periode pertama itu. Kendalanya seperti apa, kita jadi belum tahu. Jadi makanya saya ngambil yang tengah-tengah biar kita juga bisa siap gitu. Ya itu aja Pak Dodo. Ya baik. Oh 2 kali. Iya. Simulasi ya, sekalian Bapak Ibu nanti ada latihan dulu simulasi. Simulasi bagaimana teknik menjawab soal dengan komputernya ya. Gitu. Kemudian nanti mungkin dari Ibu Suartini akan besok nanti akan memberikan agenda kali Bu Suartini ya buat agenda AKM gitu. Tanggal sekian simulasi, tanggal sekian pelaksanaan, tanggal sekian pembinaan dan seterusnya. Nanti akan bisa. Iya nanti dibuat. Dodo mungkin ada tambahan dari Bapak Karisa. Bapak Karisa. Karisa Aulia. Oh iya. Silakan Pak, ada pertanyaan atau masukan? Rasanya nggak ada Pak. Ya kita nanti ikut aja. Iya. Kalau ya bagus kalau misalkan ada pendalaman materinya juga karena kan kita udah lama nih nggak belajar yang dalam tanda kutip beneran ya. Jadinya sementara soal yang akan dihadapi nanti kan soal yang udah kelasnya kalau misalnya lihat sepintas tadi udah soal yang beneran. Jadi mungkin kalau misalkan nanti ada pendalaman materi ya alhamdulillah saya menyebut baik Pak nanti dilaksanakan aja. Ya. Baik, terima kasih Pak. Tentunya nanti sekolah akan memfasilitasi bagaimana seandainya kalau memang masih kondisi pandemi tentu kita akan mengutamakan protokol kesehatan untuk pelaksanaan.
Mau Pak, mau. Bisa tetap muka, bisa online, bisa bagaimanapun supaya anak nanti bisa setidaknya tidak kaget lah begitu ada soal. Karena kalau kita soalnya kan beda dengan soal dulu. Dulu kan hanya misalkan di manakah ibu kota ini selesai. Ini kan harus menyimak baru kita bisa menangkap. Kita saja yang orang tua harus teliti bacanya. Apalagi nanti anak-anak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ini giniin aja mah. Dari Pak Kasek masih ada nggak? Mungkin mau tambahan Pak Nana. Giniin aja. Jadi ini semua hanya kelas 8 ya Bu Suartini ya? Hanya kelas 8. Untuk SMP memang kelas 8 kan Ya, yang di kelas 8. kita UNBK. SD kelas 5. SMA atau SMK kelas 11. Jadi yang diambil kelas di tengah-tengah. Ya, ya. Bapak Ibu, ini acara ini saya rekam. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lagi. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup. Sudah cukup, Bu? Iya, cukup. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada lagi, saya bisa menyimpulkan yang pertama bahwa tahun ini akan dilaksanakan ANBK untuk sekolah kita mengikuti program Kemendikbud dengan peserta 50 orang, 45 orang sebagai peserta yang aktif dan 5 yang cadangan. Peserta dipilih secara acak oleh Kemendikbud. Pelaksanaan sekitar bulan September, nanti informasinya akan disampaikan lebih lanjut, dengan siswa itu ke sekolah dengan sistem semi online. Ya biasanya kalau orang tua suka nanya ya, pakai seragam apa, pakai baju apa gitu ya. Nanti menyusul ya, kalau ke sekolah nanti dikasih tahu harus pakai seragam apa. Sekiranya nanti memang itu sudah program sekolah dan tidak jadi masalah, ya mungkin pakai seragam sekolah. Ya. Nanti itu menyusul aja nanti dengan Bu Is. Jadi kita bagi bahwa untuk memotivasi anak, untuk mengecek anak kesiapan, itu nanti dengan Ibu Is. Untuk mengenai sarana-prasarana, Pak Syukur dan Pak Udin untuk teknisinya. Untuk mengenai materinya nanti dengan Ibu Suartini. Itu yang bisa saya simpulkan Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Sekiranya nanti ada yang masih belum jelas, silahkan bisa menghubungi pihak sekolah, baik dengan kepala sekolah atau pakai kurikulum, bisa melalui WA. Silahkan. Kami tentu dengan terbuka. Dari saya lihat acaranya sudah semua ya. Sudah lain-lain sudah. Dan penutup. Saya tutup dulu, nanti Bapak Ibu silahkan sekiranya mau ngobrol hal-hal yang lain. Mungkin berkaitan dengan ini atau yang lain. Saya mohon maaf apabila kekurangan, kita tutup dengan doa atau membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, belum kita tutup ya. Kalau mau ngobrol-ngobrol dulu silakan. Bapak Ibu guru, terima kasih. Sama-sama, Mem. Inwit ya. Terima kasih, Mem. Berarti ini tanya sedikit, Mem. Mumpung udah selesai. Berarti ini setiap tahunnya kelas 8 ya, Mem? Iya, setiap tahun kelas 8 dimulai tahun ini. Alhamdulillah. Pas jawab Mas Rani ya? Jadi tapi Rani kelas santai, Mem. Udah lewat emang. Udah kelewat. Udah kelas 9 ya? Rani kelas 8, tapi namanya nggak ada ya, Mem ya? Rani nggak ada, nggak apa-apa. Nanti juga kelas 9 kan udah tidak lagi. Iya, kelas 9 beda lagi. Nggak ada, alhamdulillah. Ya. Diwakili. Nama-namanya diambil dari sana, dari kementerian, kita udah terima jadi. Ya, bagus lah. Bagus, Mem. Berarti bayangan saya nanti soalnya satu soal itu udah semua ada ya? Iya. Kalau ujian nasional kan dipisah-pisah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA. Kalau ini dalam satu tampilan sudah semua ya? Soal cerita, ada ya. Soal cerita itu. Ya, jadi ada soal ceritanya, udah ada matematiknya, udah ada IPA-nya, udah semuanya ya.
Iya, udah gabung seperti itu. Sepertinya begitu Pak Dodo. Iya. Dipisah-pisah dia, Pak. Pak Dodo. Bisa. Ya, dipisah-pisah, Pak. Pisah-pisah ya, tetap dipisah-pisah. Ya, ada misalnya ada 50 soal, matematiknya misalnya sekian soal, IPA-nya sekian soal, begitu. Tapi selalu itu literasinya itu dibawa ke alam semesta, Pak. Ya, aplikasi ya. Diaplikasikan. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari gitu. Artinya untuk meminta bantuan kepada Bapak Ibu guru berarti di bidang kurikulum bisa memilah-milah. Oh, ini guru IPA nih minta bantuan yang ini. Guru bahasa berarti yang ini. Kan itu semua pelajaran ya Pak Matius? Itu kan AKM semua pelajaran. Nggak cuma matematika, IPA, bahasa aja. Iya. Semua pelajaran termasuk di situ. Tapi untuk AKM ini nanti kita belum tahu, Bu. Makanya kan harus diapakan dulu kira-kira mata pelajaran apa saja dan bagaimana kisi-kisinya. Iya, jadi setahu saya dari pelatihan-pelatihan yang di AKM itu setiap mata pelajaran ada, Bu. Iya, masuk semua pelajaran. Ya, tapi nanti untuk ini belum tahu kita berapa mata pelajaran yang diujikan. Ya, dan kemudian kemarin itu berdasarkan dari Kemendikbud itu awalnya itu ada untuk kelas 8. Tapi ini kok tiba-tiba juga dibuat ke awal semester begini. Ya. Bulan September. Ya, September kan berarti kan kelas 8 sekarang materinya mungkin materi kelas 7, Bu. Iya, oh iya benar-benar. Ya, makanya kan harus dicecar dulu ke dinas itu. Karena kalau awalnya dulu itu berdasarkan menteri itu kelas 8 dia di akhir semester gitu. Iya betul. Nanti dicari tahu Pak Matius. Terima kasih. Bapak Ibu orang tua, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf ya, saya keluar duluan, live duluan. Ada yang mau dikerjakan? Terima kasih Bapak Ibu ya sudah menyempatkan waktunya. Jadi nanti Bapak Ibu guru juga siap-siap ya isi survei lingkungan. Untuk Bapak Ibu guru. Semua guru harus isi. Mem, sebenarnya yang disampaikan Pak Matius itu ada 2 poin utama, Mem. Jadi, kenapa Pak Gojali diulang? Nggak kedengeran? Ya, soalnya itu ada dua poin utama. Yang pertama soal bentuk literasi, yang kedua soal bentuk numerasi. Iya itu aja dua bentuk ya. Kalau literasi dan numerasi, cuma bahannya itu adalah seluruh mata pelajaran, bahkan di sini sampai mata pelajaran budaya sama kewarganegaraan. Iya betul, ada itu. Itu aja, nanti bentuk hasil membaca sama bentuk hitungan, angka-angka matematik, aljabar, geometri itu kan bentuk numerasi itu. Di sini iya. Ya kalau bentuk numerasi kan ada mencakup ke semuanya. Ya. Dalam kehidupan kan mencakup literasi dan numerasi. Jadi nanti itu dua bentuk. Hasan, ayolah, Pak Hasan nggak ada suaranya nih. Ya Pak Dodo, turut berduka cita ya. Iya, terima kasih. Ya. Mudah-mudahan almarhumah dimudahkan dalam kuburannya. Amin. Kuburannya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin. Dan ditempatkan di surganya Allah yang terbaik ya. Amin. Pak Dodo yang kuat ya. Amin. Ya insya Allah. Ya. Cuma 3 hari tuh Pak Hasan. Oh iya. Ya. Ya, semua akan diwafatkan ya Pak Dodo ya. Amin. Ya insya Allah ya. Tinggal kita siap-siap. Siap-siap yang terbaik buat keluarga kita juga. Kalau berdasarkan usia, siapa duluan ini ya? Matius, tanda-tandanya Pak Matius rambutnya udah putih itu. Bang Hasan, saya lagi pesen 6 bulan Bang.
Kapan lagi senam ini Pak San? Ya nanti nunggu Pak Jokowi. Belum selesai nih DKI. Masih zona merah. Tiap hari. Oke, Bapak Ibu ya, terima kasih ya. Saya tutup. Oke, kita live semua ya. Oke, pamit semua. Assalamualaikum. Kita live 1, 2, 3. Is. Ya.